Halo Speed, balik lagi sama saya Iksan dan dalam video kali ini kita kedatangan Mercedes-Benz yang seri S350 atau W221 ya kalau serinya. Nah, jadi di sini mengalami permasalahan pada speedometer sama multimedianya. Nah, ini masalahnya tuh klasik sih. Jadi banyak itu speedometer S-Class sama head unitnya S-Class itu masalahnya seperti ini. Nah, mungkin ini nanti akan kita bongkar terlebih dahulu. Tapi kalau dalam Mercy gitu ya, ini tuh agak unik di bagian dashboardnya. Biasanya tuh dashboardnya tuh bentuknya plastik, cuma agak empuk gitu. Jadi nanti pas pelepasannya itu harus sangat hati-hati karena khawatir nanti akan ada lecet atau apa baret-baret gitu ya. Karena bentuknya plastik tapi empuk. Nah, mungkin itu adalah kelebihannya dari Mercy gitu ya. Ketika build quality-nya tuh sangat bagus, sangat premium, dan sangat eksklusif banget lah gitu. Nah, jadi mungkin nanti kita bongkar dulu. Dan uniknya lagi, dalam pembongkaran Mercy itu biasanya ada klip atau kunci-kunci yang tersembunyi. Jadi ketika ngebuka nanti kita mencari gitu ya, di mana letak kunci. Itu biasanya pakai kunci khusus. Jadi nanti kita cari di sela-selanya mana sih yang bagusnya kita congkel, biar nantinya itu semuanya itu pengerjaannya rapih, tanpa lecet, tanpa baret. Mungkin langsung aja kita eksekusi. Nah, ini sekarang speedometernya sama multimedianya udah kita lepas gitu ya. Jadi di sini udah kosong gini bentuknya. Nah, tadi di sini kita masking terlebih dahulu karena takutnya lecet-lecet gitu ya. Yang tadi saya bilang karena Mercy itu empuk tapi solid. Nah, tadi juga ada di bagian-bagian kan yang baut-baut yang tersembunyi, udah kita lepas juga. Semua bautnya udah kita rapikan biar nanti pas masang juga sama gitu. Jangan sampai bongkarnya 10 baut nanti pas dipasang cuma 9 gitu. Nah, jadi bongkarnya 10 ya yang dipasang juga harus 10 gitu. Itu udah jadi SOP di teknisi kita juga sih. Sama tadi mungkin juga kan ada formulir inspeksi ya di awal. Jadi kita juga harus melihat mobilnya, kondisi mobilnya seperti apa. Nanti pas dikembalikan kepada konsumen harus kondisinya juga sama seperti datang. Kecuali di bagian ininya harus sudah rapih dan harus sudah berfungsi lagi. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat Mercy yang tipe S-Class gitu ya, nah biasanya penyakitnya tuh tadi, kalau tadi kan pas terpasang di mobil ya, pas udah dibongkar tuh biasanya dalam kondisi off pun kelihatan seperti ini. Banyak sih orang yang bilang itu ada bercak di LCD-nya seperti ini, atau banyak juga yang bilang berbentuk pulau gitu ya.
Maksudnya karena di LCD-nya situ kan bentuknya bulat gitu kayak sebuah pulau. Lebih kayak iler sih sebenarnya, bukan kayak pulau. Dan ini semuanya sama ya, maksudnya di bagian speedometer maupun di bagian head unit atau multimedianya itu kayak gini juga. Nah, beberapa mobil S-Class yang lain biasanya bukan hanya di bagian depan aja, tapi di belakang bagian jok itu juga kan biasanya ada TV-nya tuh. Nah, TV-nya juga kena tuh biasanya. Nah, jadi kalau misalnya kita bongkar LCD Mercy gitu ya, misal dibuka di sini, ini tuh agak riskan karena kabelnya itu menggunakan kabel fleksibel seperti ini. Jadi kabel fleksibel ini kalau misalnya ada sembarangan atau misalnya nyopotnya itu tergesa-gesa, ini bisa nantinya itu bisa lecet dan menyebabkan si LCD-nya malah blank. Atau mungkin nanti pas proses penyolderan kurang sempurna gitu soldernya, atau ada timah yang jatuh ke situ, nah bisa konslet juga si LCD-nya jadi blank. Jadi kalau Mercy itu banyak banget ininya ya, maksudnya karena build quality-nya bagus, jadi kita pas bongkarnya itu harus hati-hati. Tadi dari pertama ketika kita bongkar dari dashboardnya itu empuk. Kalau misalnya salah-salah bisa lecet atau getas. Nah, ketika sudah dipasang, tadi pas copot casingnya juga, itu kokoh semuanya. Ketika sekarang sudah masuk ke dalam electricalnya, itu sama. Sulit juga gitu. Maksudnya, ininya pakai kabel fleksibel lah, terus nantinya jalurnya kecil-kecil kayak gini lah. Terus nanti coba pas dibongkar LCD-nya tuh tipis banget. Beda banget sama LCD yang dipakai di mobil lain. Nah, jadi ini kan kondisinya udah kelepas dari casing speedometernya tadi ya. Nah, di dalamnya itu ada casingnya lagi kayak gini. Jadi LCD-nya udah di casingin double. Yang pertama tadi kan plastik gitu ya, yang ini aluminium bentuknya. Tadi di dalamnya juga kita dapat kabel fleksibel, udah dicopot. Nah, sekarang kita tinggal bongkar casing yang aluminiumnya. Nah, jadi emang berlapis-lapis, harus sangat hati-hati kalau ada trouble, bisa blank LCD-nya. Nah, ketika tadi udah dibuka, ini di dalam ada kabel fleksibel lagi. Jadi ada berapa tuh kabel fleksibelnya dari pertama tadi dibongkar, mulai dari yang speedometernya sama yang multimedianya. Nah, jadi di sini sebelum benar-benar masuk ke LCD-nya juga harus ini ya, jadi ada kunci terakhir yang setelah tadi aluminiumnya terbuka, masih ada satu casing lagi yang bentuknya plastik yang warna putih ini. Kancingnya satu persatu harus dilepas sebelum kita dapatkan LCD-nya. Nah, jadi ini udah masuk ke bagian LCD-nya ya, reflektornya harus kita lepas terlebih dahulu. Nah, coba kita nanti di sini lihat LCD-nya itu tipis banget. Nah, untuk saat ini kita masuk ke proses pembersihan LCD-nya ya. Jadi sebelum kita repair, salah satu proses yang harus ditempuh adalah LCD-nya dibersihkan terlebih dahulu. Nah, biasanya itu ada orang-orang yang mau servis gitu ya. Itu ngomongnya kayak gini, "Mas, kan itu cuma yang diganti layarnya doang. Mas, itu kan yang diganti cuma reflektornya doang, cuma polarisnya doang, atau cuma LED-nya doang gitu ya." Nah, tapi kan bukan masalah di situnya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan dari awal, emang proses bongkarnya itu sangat ribet gitu ya. Mulai dari bongkar dashboard sampai bongkar elektrikalnya sampai nemu ke LCD-nya ini, itu kan prosesnya cukup panjang dan cukup riskan, resikonya tinggi.
kalau misalnya ada apa-apa terus blank, nah gantinya kan harus 70 juta tuh. Jadi kalau misalnya kita urutin dari tadi awal bongkar gitu ya, apa sih resiko-resiko yang bisa terjadi kalau misalnya kita melakukan repair atau servis pada speedometer Mercedes-Benz versi S-Class ini. Nah, jadi yang pertama tadi saat pembongkaran dashboard itu ada kemungkinan dashboardnya itu lecet, baret, atau bahkan fatalnya patah gitu ya. Nah, terus yang kedua, saat kita sudah dapatkan speedometernya atau speedometernya sudah dilepas dari mobilnya atau dari dashboard, itu saat kita ingin masuk ke dalam bagian LCD-nya, ada beberapa lapis yang harus kita bongkar atau harus kita kerjakan. Dari tadi lapis pertama di casing speedometernya, di situ aja udah banyak baut sama banyak lemnya gitu ya. Kalau misalnya tidak hati-hati, sama resikonya bisa pecah, bisa patah, atau bisa retak. Nah, kemudian yang ketiga, tadi setelah masuk ke situ ada lagi casing aluminium yang harus kita bongkar lagi. Nah, setelah itu yang keempat ada lagi casing plastik yang terakhir sebelum kita masuk ke bagian inti. Nah, dari resiko yang 1 sampai 4 tadi itu resikonya sama, bisa pecah, bisa retak, ataupun bisa patah. Kemudian yang kelima itu saat kita melakukan pencopotan LCD-nya. Nah, dari yang beberapa tahap tadi itu semuanya disertai dengan kabel yang fleksibel. Nah, kabel fleksibel ini biasanya di pasaran itu nggak ada yang jual. Jadi kalau misalnya sampai arusnya bisa putus atau misalnya pas pelepasan ada yang getas, nah itu juga nanti bisa menyebabkan LCD-nya menjadi blank atau mati total. Terus kemudian yang keenam, ketika semuanya sudah terlepas, berarti kan bagian yang dalam LCD-nya itu kita harus terakhir membongkar lapisan polaris atau layer yang ada di LCD-nya. Nah, ketika membongkar lapisan polaris ini, ada kemungkinan LCD-nya itu pecah atau retak, karena LCD-nya sangat tipis sekali, milimeternya itu tipis, berbeda dengan LCD-LCD yang ada di mobil Jepang. Nah, dan yang terakhir, ketika kita nanti udah memasang semuanya kembali, itu harus berfungsi dengan sempurna semuanya, nyala dengan bagus, sudutnya juga presisi, jangan ada baut-baut yang ketinggalan, kemudian juga jangan sampai ada spare part yang ketinggalan juga. Nah, sekarang ini udah selesai kita kerjakan untuk S350-nya. Jadi di sini teknisi kita lagi pasang lagi. Nanti mungkin tinggal pasang baut-bautnya sama casing-casingnya. Terus nanti udah, mungkin kalian bisa lihat ini dia hasilnya.
Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian punya masalah yang serupa dengan speedometer mobil kalian, atau mungkin dengan head unit mobil kalian, atau mungkin MI di mobil kalian, nah bisa datang langsung aja ke SPD Speedometer yang ada di Jogja, di Jakarta, maupun yang di Bandung. Tapi kalian juga bisa melakukan order online. Langsung aja hubungi customer service kami di sini. Sampai ketemu di video berikutnya.